saya bertemu dengan Satrio Piningit. Jadi untuk sahabat-sahabat mengagum atau yang memang menunggu kedatangan Satrio Piningit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sang Putih Channel dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Allah. Amin. Sahabat, pada malam hari ini saya ditemani dengan saudara saya sekaligus kameramen saya. Pada malam hari ini karena saya tidak ada kegiatan konten, dikarenakan saya kemarin ada kejadian yang luar biasa sekali. Kejadian apa? Kejadian itu saya bertemu dengan Satrio Piningit. Jadi untuk sahabat-sahabat mengagum atau yang memang menunggu kedatangan Satrio Piningit, ataupun sahabat-sahabat yang selalu membaca ramalan-ramalan Jayabaya, saya juga percaya akan hal itu. Dan ada juga beberapa orang yang memang tidak percaya. Menurut saya sejarah ramalan Jayabaya patut dipercayai. Kenapa patut dipercayai? Karena yang namanya sejarah itu jangan pernah kita lupakan. Jadi jangan pernah kita meninggalkan sejarah. Jadi sahabat, saya bertemu dengan Satrio Piningit. Bertemunya secara apa? Itu saya bertemu dengan Satrio Piningit itu mungkin bisa dibilang kebetulan atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Jadi saya dalam keadaan aurot ya. Jadi di saat aurot saya itu sekitar jam 1 malam, itu saya aurot sebentar, tiba-tiba saya masuk ke 2 dimensi, tidur juga enggak gitu ya. Jadi masuk ke 2 dimensi antara sadar dan tidak sadar. Pokoknya sadar-sadar saya udah subuh aja gitu. Tapi saya dalam keadaan duduk gitu, dalam keadaan duduk saya memegang tasbih, saya membaca kalimat-kalimat Allah, dan saya tidak sama sekali bercita-cita ingin bertemu dengan makhluk apapun gitu. Tidak sengaja gitu. Tidak sengaja, yaitu mungkin sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya alami ini, saya tidak menyarankan Anda untuk mempercayainya. Kalau Anda mau percaya silakan, tidak percaya juga silakan, karena saya juga merasakan hal seperti itu. Tetapi mungkin dari yang saya alami ini ada manfaatnya yang harus kita ambil, dan mungkin ada juga tidak manfaatnya gitu. Nah, jadi bagaimana saya bertemu dengan Satrio Piningit di saat saya keadaan duduk, saya sedang keadaan aurot ya, membaca kalimat-kalimat Allah dalam keadaan wirid. Jadi sewaktu saya melakukan aurot itu biasa saya melakukan sholat dulu gitu. Saya biasa sudah sholat duduk dan saya membacakan kalimat istighfar dan lain sebagainya. Saya di depan mata saya melihat suatu gerbang ya. Itu gerbangnya awal mulanya memang itu cahayanya ada 4, cahaya merah, terus cahaya kuning, terus cahaya putih, dan cahaya hitam. Nah, setelah saya melihat keempat cahaya itu, akhirnya cahaya itu menyatu
menjadi cahaya biru keungu-unguan. Nah, cahaya tersebut menghampiri diri saya dan saya masuk ke suatu alam yang memang alam tersebut tidak pernah saya lihat. Mungkin itulah yang dinamakan alam gaib. Tetapi Satrio Piningit itu kan di alam zahir atau alam gaib itu saya tidak tahu. Mungkin sahabat-sahabat yang lebih mengetahui ya tentang sejarah, tentang Satrio Piningit, karena saya yakin banyak sekali sahabat-sahabat yang mengetahui sejarah-sejarah tersebut atau yang memang sering membaca ramalan-ramalan Jayabaya. Kalau misalkan yang saya alami ini, mungkin saya bisa mendapat pencerahan dari sahabat, silakan masuk di kolom komentar ya. Nah, jadi saya masuk ke alam lain, mungkin ya itu alam gaib ya, yang namanya raga saya sedang duduk terus saya mengalami hal-hal yang memang di luar nalar, itu namanya alam gaib gitu. Alam gaib, jadi di luar logika lah. Nah, jadi setelah saya masuk ke alam tersebut itu pokoknya keadaannya tidak ramai, jadi keadaannya sangat sepi. Di situ saya berjalan-jalan di alam tersebut, saya melihat air yang mengalir sangat jernih sekali. Nah, di situ saya sedang berjalan-jalan, saya dipanggil oleh seseorang, rambutnya panjang, itu memakai apa ya, ke sini? Mahkota. Hah? Apa ya? Bukan mahkota, seperti kain. Pokoknya kainnya itu apa, dibalut begini ya, dibalut. Beliau pakai baju putih. Beliau ngomong begini, "Selamat datang di tempat saya," katanya. "Jadi saya undang kamu ke sini, saya hanya ingin memberi kamu informasi." Saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya menyimak saja, saya hanya mendengarkan saja. Jadi kata beliau begini, "Asal kamu tahu, sekarang kamu harus mendengarkan siapa saya sebetulnya." Saya bilang, "Emang Anda siapa?" Kata beliau, "Sayalah yang dinamakan Satrio Piningit. Jadi saya masih dalam keadaan sendiri, tetapi saya sudah mulai mau keluar." Nah, di situ saya mulai mau bertanya, sebetulnya Satrio Piningit itu siapa? Kata beliau, "Ya saya." Saya di situ gimana ya? Jadi kayak itu memang setengah mimpi tapi bukan mimpi. Tetapi saya di sana juga menyimak beliau itu secara sadar sebetulnya. Tetapi saya tidak ingat kalau saya lagi aurot, lagi duduk gitu ya. Tetapi di situ kami itu berkomunikasi. Jadi saya bertanya, "Anda itu siapa sebetulnya dan keturunan mana?" Itu memang pernah saya dengar juga ya di apa, kayak di ramalan Jayabaya. Itu memang jawaban beliau betul. Jadi kata beliau, "Saya ini adalah setengah dewa. Jadi diturunkan ke muka bumi ini untuk menyelamatkan negara. Wallahu alam itu seperti apa." Pokoknya ini yang saya alami, sahabat. Jadi kata beliau, "Saya mau berpesan untuk kamu dan untuk orang-orang pengikutku, dan untuk orang-orang yang mempercayai sejarah, dan untuk orang-orang yang mempercayai akan kedatanganku, maka cepatlah kalian harus berpulang ke Purwadaksi." Jadi Purwadaksi itu, sahabat, apa sih Purwadaksi itu? Jadi Purwadaksi itu kita harus kembali kepada kesejatian kita sebagai manusia gitu ya. Masih jati ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih Purwadaksi itu, kita kan pernah mengalami ya jadi anak-anak. Jadi anak-anak yang begitu polos, yang tidak memikirkan
kehidupan dan lain sebagainya. Terus di situ kita mengarungi kehidupan, masalah-masalah dan sebagainya. Akhirnya kita sering mengeluh, kita sering jengkel, sering kesal, sering emosi. Nah, bagaimana caranya kita kembali lagi kepada anak-anak? Jadi kembali kepada anak-anak bukan seperti anak-anak maksudnya. Jadi kepada sifat anak. Jadi pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang penuh, tetapi kita polos seperti anak-anak. Anak-anak kalau dimarahi hanya bisa nangis, gitu kan? Kita pun kalau misalkan kita pulang ke Purwadaksi, katanya di saat kita punya masalah menangislah, tetapi jangan kepada orang lain, menangislah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kesatu, kata beliau, kamu dan orang-orang pengikutku harus berpulang kepada Purwadaksi. Itu pengertian yang saya pecahkan, tetapi kalau misalkan sahabat-sahabat yang mau menambahkan Purwadaksi itu apa, silakan kritik di kolom komentar untuk menambah wawasan saya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau begini, kamu perlu tahu banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang mengakui bahwa dirinya itu keturunan A, keturunan B, keturunan C, keturunan D, keturunan. Ada yang mengaku keturunan Prabu Siliwangi, ada yang mengaku keturunan Ibu Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Jadi kamu perlu waspada, katanya. Banyak sekali sifat-sifat setan ataupun godaan-godaan ya, seperti korin-korin ataupun jin-jin ya, yang ingin selalu memanipulasi manusia, itu menyerupai para sesepuh-sesepuh gitu ya. Jadi itu tergantung pemikiran kita. Jadi kalau misalkan pemikiran kita kepada hal-hal yang halu ya, halusinasi, maka itulah yang akan datang. Jadi kalau misalkan kita mau aurat ataupun mau saum ya, mau puasa sunnah, jadi niat kita tetap harus lillahi ta'ala. Jadi jangan karena nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya disuruh pulang, tetapi mata saya ditutup terlebih dahulu oleh beliau yang mengakui sebagai Satrio Piningit. Di saat mata saya ditutup, saya melihat banyak sekali pertumpahan darah. Pokoknya pertumpahan darah lah. Jadi semacam perang gitu ya. Perang, entah perang apa, entah perangnya di mana, itu saya nggak tahu. Yang intinya banyak sekali pertumpahan darah, banyak sekali anak-anak yang menangis, banyak sekali orang-orang yang keluar dari rumahnya dikarenakan sangat banyak sekali keributan di mana-mana, dan banyak sekali orang-orang yang minta tolong tetapi sama sekali tidak ada yang menolong, karena orang-orang di saat ribut tersebut mereka menyelamatkan dirinya masing-masing sendiri ya. Jadi di saat mata saya ditutup, pokoknya saya melihat banyak sekali pertumpahan darah, yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat tanah, semua tanah itu kering, pepohonan kering, terus hewan-hewan juga pada mati. Itu saya melihat asap yang sangat tebal sehingga seperti mesin-mesin itu tidak hidup, tidak berfungsi ya. Jadi mesin tidak berfungsi, pokoknya macet semua, termasuk HP juga mati, senjata ya, lampu juga mati, pokoknya kayak ya, jadi kayak besi-besi begitu, mesin dan lain sebagainya, pokoknya itu macet. Jadi semacam asap yang tebal itu semacam memang mengandung magnet mungkin gitu. Dan saya juga melihat banyak sekali orang yang berkumpul di laut ya.
di laut. Ya di laut untuk menjadikan air laut menjadi air tawar. Jadi apa namanya, di suling ya? Sering. Ya disaring. Saking tidak ada airnya gitu. Gak ada kehidupan Bali ya. Iya. Dan apa yang mengerikannya gitu ya? Yang mengerikannya ada beberapa makanan yang tergeletak ya, seperti makanannya singkong yang seperti itu. Orang-orang sampai saling membunuh untuk mendapatkan makanan tersebut. Jadi saking laparnya. Saking laparnya. Dan itu juga kayak binatang-binatang yang dari hutan itu ke alam manusia semua. Maksudnya ke kota gitu, pada datang ke kota mungkin cari makanan, dan banyak sekali manusia yang dimakan oleh binatang. Jadi itu mau seperti itu gak ada berarti. Itu pokoknya kalau saya nggak lihat mall, itu saya lihatnya kering dan orang-orang itu pada keluar semua, pada keluar karena mungkin pokoknya banyak manusia yang menjerit-jerit dan kelaparan. Pokoknya itu sangat mengerikan sekali. Tetapi saya masih memikirkan hal itu sahabat, apakah itu nyata, apakah tidak nyata, itu saya juga tidak tahu ya. Tetapi yang saya alami ini mimpi juga bukan karena saya tidak tidur ya. Jadi saya menjalankan aurod yang tadi saya sebutkan. Jadi di saat saya duduk ya tadi saya masuk ke dimensi yang lain. Dan yang saya lihat sosok tersebut yang mengaku sebagai Satrio Piningit, badannya itu saya sampai mencium badannya gitu. Maksudnya di saat beliau mendekat, badannya begitu harum. Pokoknya wangi banget badannya. Minyak wanginya gak ada di minyak wangi entah apa, pokoknya nggak ada di alam manusia gitu. kebayang. Jadi mencium wangi tubuhnya beliau juga saya merasa senang banget gitu. Pokoknya ya karena saya tidak ada cita-cita untuk bertemu dengan siapapun atau makhluk apapun, ya itu ketidaksengajaan gitu ya. Yang penting saya melakukan aurod itu ridho ikhlas lillahi ta'ala. Ya kalau misalkan saya dikeluarkan dari raga saya, yaitu bukan urusan saya, karena saya pun memiliki yang menciptakan saya. Nah itu sesuai dengan yang beliau katakan. Kata beliau yang mengaku sebagai Satrio Piningit, dan untuk orang-orang pengikutku, kalian jangan sesekali menyembahku, karena aku pun ada yang memiliki. Jadi boleh-boleh saja menunggu beliau dan mempercayai beliau, adanya beliau itu sangatlah boleh, karena kita ini kan orang kemarin ya. Jadi tidak akan ada kita kalau tidak ada orang yang terdahulu. Dan yang diceritakan orang-orang terdahulu seperti ramalan Jayabaya itu kan ramalan-ramalan orang-orang yang luar biasa sekali. Itu tidak mungkin ramalannya itu bohong gitu. Nah balik lagi kepada orang-orang yang mempercayai hal itu, ya silakan, tidak percaya juga silakan. Dan misalkan ada orang-orang juga yang percaya kepada yang saya alami ini, ya silakan, tidak percaya juga hak Anda gitu. Gitu kan? Pokoknya sangat luar biasa sekali sahabat. Jadi kata beliau, jadi nanti sebelum aku datang, banyak sekali kejadian-kejadian yang lumayan mengerikan. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang seperti berebut aturan katanya, Bikin peradaban baru benar. iya, jadi ingin saling berkuasa gitu, ingin saling mengadu kekuasaan.
atau kesaktian dan lain sebagainya mungkin. Jadi semakin banyak tidak bersatunya manusia gitu. Jadi semakin banyak perpecahan-perpecahan. Dan selain daripada itu, saya melihat di saat mata saya ditutup itu, pas ditutup itu mata saya ditutup begini tuh, banyak sekali yang saya lihat. Selain daripada yang tadi saya ceritakan, saya melihat orang-orang yang lari-lari yang tadi itu, ada sebagian banyak sekali orang-orang yang kepalanya itu kepala binatang gitu. Kok bisa juga? Wallahu alam. Jadi ada kepala babi, kepala anjing gitu, kepala harimau, kepala ular gitu, kepala kambing, kepala monyet itu. Iya, saya sampai kaget kan. Jadi banyak sekali manusia yang sebagian banyak gitu kepalanya itu kepala binatang, dan mereka itu berlari-lari apa, semacam entah mencari apa, mencari pertolongan, karena mereka menjerit-jerit sampai meninggalkan keluarganya. Jadi saling meninggalkan gitu ya. Pokoknya apa ya, ini juga salah satu yang terjadi kepada diri saya, menurut saya aneh. Ya nggak aneh gimana, karena ini di luar nalar saya sebagai manusia biasa gitu. Nah dari situ sahabat, saya sewaktu ditutup begini mata oleh tangannya beliau, tangannya juga cukup lebar. Jadi saya dibuka, terus saya melihat matanya beliau itu, matanya sesuai dengan cahaya yang saya lihat. Dari 4 cahaya menjadi 1. Kan pertama kan sewaktu saya aurot kan melihat cahaya itu, ada cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam, dan cahaya itu bersatu menjadi biru keunguan. Jadi di saat mata saya dibuka oleh beliau, saya memandang mata beliau itu, warna matanya itu biru agak keunguan sedikit, itu sangat indah sekali. Dan beliau tersenyum sama saya. Beliau cuma mengatakan satu hal kepada saya, kamu jangan pernah meninggalkan ridho dan ikhlas. Situ ridho dan ikhlas. Di situ saya mencium wangi sekali, dan saya tersadar. Saya sedang duduk, pas saya melihat jam itu sudah hampir azan subuh. Di situ saya bengong gitu ya. Saya antara percaya tidak percaya, tetapi keadaan saya masih duduk dan saya memegang tasbih. Dan sebentar saya merenung, azan subuh. Jadi wallahu alam, yang saya temui itu siapa? Apakah beliau itu hanya yang mengaku-ngaku saja sebagai Satrio Piningit, atau betul? Jadi saya pun masih bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Jadi saya menceritakan ini kepada sahabatku semua dimanapun berada, semata-mata ini hanya untuk hiburan saja. Jadi selain daripada hiburan, mudah-mudahan di dalamnya ada pelajaran-pelajaran. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, Dapat kita ambil yang baik-baik. pokoknya. Jadi yang saya alami tidak semua saya ceritakan gitu ya. Jadi saya banyak sekali mengalami hal-hal yang memang di luar nalar, di luar logika. Tetapi saya entah kenapa ingin menceritakan hal ini kejadiannya baru kemarin gitu. Jadi tidak setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, memang kejadiannya baru kemarin. Oke sahabat, mungkin itu saja cerita yang saya alami, yang saya ceritakan kepada sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang percaya kepada cerita yang saya alami, silakan. Yang tidak percaya juga tidak masalah. Tetapi yang saya ceritakan ini mudah-mudahan bisa menghibur sahabat. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang memang penting tertera di cerita tadi saya, itu bisa diambil manfaatnya. Oke sahabat, saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, yang selalu mendukung, yang selalu mensupport Sang Putih Channel. Dan untuk sahabat-sahabat yang
belum mampir ke Sang Putih Channel, mudah-mudahan juga pokoknya semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Oke sahabat, saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati sahabatku semua. Saya mohon maaf. Pokoknya saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat yang sudah mampir di Sang Putih Channel. Oke sahabat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.